got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm wild with it. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu jaga kesehatan karena cuaca saat ini berubah ya, kadang-kadang dan juga kadang hujan. Dan juga di tempat kita pada saat ini itu sedang kabut asap ya. Jadi sama-sama kita menjaga kesehatan kita dengan menggunakan masker kita keluar rumah. Pak Ibu. Baiklah anak-anak, baiknya untuk awal pembelajaran kita pada hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin kami. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan pelajaran kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Baik anak-anak, semoga kita awali dengan doa tadi. Apa yang nanti kita dari selama belajar itu mendapat kontak dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak sekalian, untuk mendukungkan waktu dan kita pada dalam akhir, mari kita nyanyikan satu lagu bagian dulu. Itu boleh kita keluarkan satu orang dari kalian untuk memandu lagu bagian silakan. Nah ini untuk anak-anak sekalian mohon berdiri di samping tempat duduknya masing-masing dan juga dengan sepatu sempurna ya untuk menyanyikan lagu bagian. Silakan berdiri. Sri, hadir Ibu Putri, Dirmu
pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ada yang masih ingat nggak Pancasila sebagai ideologi negara itu apa? Saya, Bu. Iya, boleh yang ujung. Bija. Oh, menurut saya Pancasila sebagai ideologi negara itu ialah bahwasanya Pancasila ini dijadikan sebagai dasar dalam bertindak dan juga melakukan segala aktivitas negara Indonesia. Oke, tadi jawaban Rizal sudah benar ya. Nah, ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Ya, silakan Putri. Baik, Pancasila sebagai ideologi negara itu artinya itu sebagai pedoman kehidupan setiap warga yang ada di negara Indonesia ini untuk menjalankan kehidupannya. Ya, bagus ya jawaban dari Putri. Ada lagi yang tadi? Oke, silakan Rahayuni. Pancasila sebagai ideologi negara itu maksudnya itu Pancasila itu sebagai acuan dasar bangsa Indonesia untuk melakukan tindakan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, beri tepuk tangan dong buat teman-temannya yang udah tadi menjawab. Nah, dari jawaban teman-teman anak-anak semua, itu benar ya bahwa ideologi negara Pancasila sebagai ideologi negara ini merupakan pedoman yang digunakan oleh warga negara, di mana pedoman ini memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan juga makmur. Nah, anak-anak semuanya, dalam menciptakan Pancasila sebagai ideologi negara ini, tentunya itu pasti ada tantangan dan juga ancamannya kan. Nah, tugas kita sebagai warga negara, kita perlu memperjuangkan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi negara ini. Inilah yang akan kita bahas pada minggu ini. Apa tadi yang kita bahas? Masih ingat yang Ibu sebutkan tadi? Tantangan. Iya, tantangan. Ada lagi yang masih ingat? Ancaman, tantangan, dan juga memperjuangkan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dalam memperjuangkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara ini sudah pasti ada tantangan dan juga ancamannya. Nah, anak-anak semua ada yang udah tahu belum tantangan dalam Pancasila sebagai ideologi negara? Ya, silakan Arif. Itu gerakan separatis, Bu, seperti GAM dan KKP juga OPM, Bu. Iya, itu benar ya. Ada lagi yang tahu tantangan dalam Pancasila sebagai ideologi negara? Oke, tidak ada. Betul ya jawaban dari teman kalian ada tadi. Nah, anak-anak, bahwa dari tantangan Pancasila sebagai ideologi negara ini, yang pertama timbulnya pemikiran baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, lalu masuknya budaya asing ke Indonesia yang mengikis budaya asli dari Indonesia. Dan yang ketiga itu ada masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada ideologi Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, hari ini untuk penyampaian pembelajaran kita, Ibu akan membuat satu model debat di mana nanti Ibu akan membentuk dua kelompok, satu kelompok pro dan satu kelompok kontra, dan Ibu akan memilih satu orang untuk menjadi moderator yang akan mengatur berjalannya debat pada hari ini. Baik, nama-nama yang Ibu sebut silakan untuk nanti ingat ya, nanti bergabung dengan teman satu kelompoknya. Nah, untuk di sintro itu ada Rahayuni, Raihanisha, Nabila, Gisela, Gadis, Padilla, Maria, Sri, Rahayu, dan Intan. Untuk di tim kontra itu ada Suci, Ariel, Nabila, Bayu, Sekar, Sintia, Rizal, Putri, Darna, dan Indah. Dan untuk moderatornya itu Indonesia. Boleh kalau untuk tim kontra silakan berada di sebelah kanan Ibu, dan tim pro silakan berada di sebelah kiri Ibu. Biar membantu kelompoknya masing-masing ya. Berhadapan ya. Memilih moderatornya ya sebagai pemandu berjalannya debat kita pada hari ini. Nah, untuk peraturan selama debat ini berlangsung akan dijelaskan oleh moderatornya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, saya Rahayunisa sebagai moderator pada debat kali ini. Hari ini kita akan melaksanakan
mengadakan debat antara tim pro dan tim kontra. Kepada tim pro dipersilakan untuk bicara pertama memperkenalkan dirinya. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Rahayuni sebagai pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan juru bicara memperkenalkan timnya. Baiklah, perkenalkan saya Suci Aryati sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Baik, sebelum kita memulai debat, kita akan menonton video yang berkaitan dengan mosi kita pada hari ini. Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea? Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan tim Delik dalam Gaya Budaya Pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Pada kami, Tiara yang merupakan BTS Army, sebutan bagi fans BTS, mengungkapkan kekagumannya terhadap grup musik yang pernah masuk nominasi Grammy Award di Amerika ini. Pengaruh BTS di bidang musik faktanya juga mendorong para penggemarnya di Indonesia melakukan sejumlah kegiatan positif. Ulang tahun nih, misalkan ya ulang tahun member BTS gitu, kita nggak ada yang nyuruh, tapi kita bilang gini, yuk kita nanam yuk 1000 benih pohon, supaya kan kita tahu lah ya, ibaratnya sekarang lingkungan kita tuh udah rusak banget. Yuk gerakan 1000 pohon, itu ulang tahunnya Namjoon pernah ada. Terus save terumbu karang, itu juga kita bikin projectnya. Kita di sini tuh Army ya, Army Indonesia. Kita bicara yang kita lakukan di Indonesia gitu. Tidak dipungkiri, keberhasilan Korea memperluas ekspansi budaya melalui musik, drama, film hingga gaya hidup tak lepas dari peran pemerintah Korea Selatan dalam membangun peradaban dunia melalui budaya. Itu kerja keras dan kerja berat luar biasa dari semua sektor, dari pemerintah, dari akademisinya, dari swasta. Sejarah 30 tahun lalu misalnya Korea, pertama yang mereka kirim adalah para akademisinya ke Amerika dan sebagainya untuk belajar bagaimana membangun sebuah industri hiburan. Lalu teman-teman swasta, misalnya produsen-produsen elektroniknya, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menjual TV, waktu zaman dulu masih VCD, CD-nya apa? CD-nya film Korea. Pemerintah memberikan insentif yang begitu kuat terhadap industri hiburan, dan teman-teman industri hiburan itu juga sangat serius. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus mendukung pengembangan budaya lokal agar mampu melawan dominasi budaya asing. Sayangnya hingga kini diakui bahwa Indonesia sendiri belum memiliki kesepahaman terkait pengembangan budayanya. Dan pada akhirnya ini soal pilihan gitu ya. Karena kalau Korea mereka jelas, mereka milih gitu ya. Oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang utama gitu ya. Sementara kalau kita nih belum sepenuhnya boleh dibilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut gitu ya, kalau mau mencapai level seperti Korea. Dan salah satu kuncinya juga adalah kerjasama ya, lintas kementerian, lembaga, para pelaku budaya, itu yang paling penting sebetulnya ya, karena mereka energi utamanya nih gitu. Dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi tonggak perubahan di setiap zaman. Kesadaran para pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, hendaknya terus digelorakan dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai persatuan Indonesia.
2 menit. Silakan kepada setiap tim untuk menyiapkan argumennya dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, pada tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya dalam 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, kami selaku tim pro sangat setuju dengan waktu yang telah diberikannya tadi, di mana dengan adanya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia itu dapat menghilangkan kekhasan budaya Indonesia itu sendiri, di mana dapat dicontohkan dengan adanya budaya adanya K-pop yang masuk ke Indonesia itu dapat menghilangkan rasa kesopanan pada anak, kemudian juga rasa kepatuhan pada anak kepada orang tua. Baiklah, kami dari tim oposisi tidak setuju. Kita tidak bisa menyalahkan budaya barat dalam kemunduran moral. Faktanya, perkembangan teknologi menyebabkan segala kemudahan di banyak bidang, yang mana ujung-ujungnya memberi kemudahan kepada masyarakat Indonesia. Teknologi maju ini juga dapat dimanfaatkan di berbagai bidang pendidikan. Saya tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh tim kontra, dikarenakan kalau dia menyebutkan bahwasanya budaya barat itu dalam kemunduran moral. Faktanya perkembangan teknologi menyebabkan segala kemudahan, tapi kalau segala kemudahan itu berdampak negatif bagi kebudayaan Indonesia, bisa hilang, itu tidak dibenarkan. Interupsi. Kita dapat berkaca dari Korea Utara yang mana pemerintahannya itu lebih menekan ataupun membatasi masyarakatnya. Kita dapat melihat kehidupan masyarakat itu tidak baik, tidak saudari. Kita bandingkan dengan negara Indonesia yang selalu diberi kebebasan. Nah, ini kembali pada individu setiap penggemar pop tersebut. Dia harus mampu membatasi dari gaya berpakaian atau dari gaya berbangsa. Tidak saudari. Dan saya rasa perkataan yang diucapkan oleh tim pro tersebut, kami kurang setuju dan kami menentang atas alasan tersebut. Silakan saudari. Memang pada saat ini tentunya pada zaman globalisasi saat ini tentu ada dampak sisi positif dan negatif dari teknologi yang ada. Namun tentunya akibat dari adanya pengaruh dari luar itu bisa mengancam identitas nasional kita, seperti misalnya dari cara berpakaian kita, bahkan dari adanya K-pop. Misalnya K-pop itu bisa menghilangkan identitas nasional kita, seperti generasi penerus bangsa saat ini, di mana sangat jarang sekali untuk memakai batik, padahal batik kan adalah termasuk identitas nasional kita. Sekian. Oke, sedikit tambahan mungkin. Kalau budaya K-pop itu dibiarkan, nantinya lama-lama kayak musik asli kita, kayak musik dangdut itu nggak akan hilang gitu, nggak digemari oleh pemudanya. Seharusnya kita memajukan budaya yang ada di Indonesia. Sekian debat kita pada hari ini. Kemudian akan saya kembalikan kepada Ibu Guru yang akan membacakan kesimpulannya. Baik, anak-anak semua silahkan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing seperti di awal tadi. Nah, anak-anak saya dari debat tadi dapat kita lihat bahwa ternyata ketika ada budaya asing yang masuk ke Indonesia, maka itulah nantinya perlu kita melakukan penyaringan, di mana kita tidak bisa menerima semua budaya yang masuk ke Indonesia dengan begitu saja. Kita tidak menimbang dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, dengan itu di sini peran kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah ini sangat diperlukan untuk menyaring dampak positif dan dampak negatif dari budaya asing yang masuk ke Indonesia, supaya identitas nasional kita, supaya identitas bangsa kita itu tetap terjaga dengan keasliannya. Nah, anak-anak semua, ada satu kata motivasi untuk kita pada hari ini, yaitu tidak selalu sama untuk menjadi orang baik dan warga negara yang baik, dari Aristoteles. Baik anak-anak sekalian, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup kembali dengan doa. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin kembali doa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri belajar kita pada pagi hari ini, adalah baiknya kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Baik anak-anak, sekian dari Ibu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu pilih dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.